Selamat pagi anak-anak hebat Semadi Heksa kelas 10 IPS. Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia dan tetap semangat belajar matematika. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi fungsi, jenis-jenis fungsi. Sekarang ada fungsi modulus ya. Fungsi modulus ini bisa dilihat ya. Contohnya di sini ada fx sama dengan harga mutlak x kurangi 3. Fungsi modulus nama lainnya adalah fungsi mutlak. Ya. Maka fungsinya simbolnya ada harga mutlaknya seperti ini. Itu namanya fungsi modulus. Lah, untuk grafiknya itu seperti ini. Sama kayak grafik dari fungsi mutlak, karena sama fungsi modulus itu namanya adalah fungsi mutlak yang sudah kita pelajari dulu di kelas 10 semester 1 ya, sudah Bapak terangkan. Bisa dilihat ini gambarnya, selalu kurvanya selalu bernilai positif, jadi nilai y-nya selalu bernilai positif. Itu fungsi modulus. Yang keenam adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya. Dikatakan fungsi genap apabila f min x sama dengan fx. Dikatakan fungsi ganjil kalau f min x sama dengan min fx. Ya. Sekali lagi saya ulang. Dikatakan fungsi ganjil apabila f min x sama dengan min fx. Dikatakan fungsi genap apabila f min x sama dengan fx. Oke. Contoh soalnya. Tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau tidak genap dan tidak ganjil. Tidak genap dan tidak ganjil itu kalau fx-nya fx ya, ini f min x, ini f min x. F min x-nya tidak sama dengan min fx dan f min x-nya tidak sama dengan fx. Jadi dikatakan bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Sekarang dari 3 contoh ini akan kita selidiki apakah termasuk genap, ganjil atau tidak keduanya. Contoh yang pertama, fx sama dengan x pangkat 3 min 5x. Kita masukkan f min x, kita masukkan min x. Jadi, min x pangkat 3 min 5 kali min x. Min x pangkat 3 itu min x pangkat 3. Jadi, kalau negatif pangkat ganjil itu hasilnya negatif. Kalau negatif pangkat genap itu positif. Min 5 kali min x 5x. Jadi, ini min dalam kurung x pangkat 3 min 5x. Ini sama ya, min-nya dikeluarkan. Lah, ini sama dengan min fx. Fx-nya tadi kan x pangkat 3 min 5x. Karena min x pangkat 3 min 5x, maka dikatakan min fx. Kalau f min x sama dengan min fx, maka dikatakan fungsi ganjil. Ya, maka nomor 1 itu termasuk fungsi ganjil. Sekarang contoh yang kedua. Dari fungsi genap. Ini termasuk fungsi genap. Kenapa? Karena f min x kalau dimasukkan ke fungsinya ternyata menghasilkan nilai fx sama dengan fx-nya ini 2x kuadrat tambah 1. Maka dikatakan f min x sama dengan fx. Karena f min x sama dengan fx dikatakan fungsi genap. Ya, f min x sama dengan fx dikatakan fungsi genap. Oke, sekarang yang ketujuh adalah fungsi tangga. Ya, yang ketujuh adalah fungsi tangga. Fungsi tangga ini nanti grafiknya berbentuk seperti tangga. Nah, seperti tangga. Ini garis ya ini ya. Jadi seperti tangga. Itu maka dikatakan fungsi tangga. Contoh soalnya bisa dilihat di sini. Diketahui fungsi fx akan bernilai min 1 ketika x-nya lebih kecil sama dengan min 1.
fx bernilai 0 ketika x-nya antara lebih besar dari min 1, lebih kecil sama dengan 2. Fx bernilai 2 ketika x-nya lebih besar dari 2, lebih kecil sama dengan 4. Dan fx bernilai 3 ketika x-nya lebih besar dari 4. Ini contoh fungsinya. Pertanyaannya, yang pertama tentukan interval dari f-2, f0, f3, dan f5. f-2, yang pertama f-2. X-nya min 2, berarti y-nya berapa? Kita lihat min 2 terletak di mana? Min 2 terletak di sini, lebih kecil dari min 1. Maka nilainya min 1. f0, x-nya 0. Di mana 0 intervalnya? Oh, di sini, antara di sini ya, lebih besar min 1, lebih kecil sama dengan 2. 0, berarti nilai x-nya 0, y-nya bernilai 0. Ketika x-nya 3 di mana ya? Oh, di sini. Ya, maka y-nya 2. X-nya 5, lebih besar dari 4 di sini, termasuk di sini. Berarti y-nya 3. Itu cara mencari nilai fungsinya. Karena mencari gambar grafiknya bagaimana? Kita lihat. Ketika x-nya lebih besar sama dengan min 1, berarti di sini ya. Nilainya adalah min 1 ya. Ketika x-nya lebih kecil sama dengan min 1, ketika x-nya lebih kecil sama dengan min 1 di sini, maka y-nya itu mesti bernilai min 1. Ya. Terus ketika x-nya lebih besar min 1, lebih besar min 1, lebih kecil sama dengan 2, lebih besar min 1, lebih kecil sama dengan 2, maka nilai y-nya 2. Maaf, saya ulang. Ketika x-nya lebih besar dari min 1, lebih kecil sama dengan 2, maka nilai y-nya adalah 0. Ya. Nilai y-nya 0. Ini. Nah, ketika ini terbuka ya. Bundaran ini yang nggak saya arsir penuh ini terbuka. Ini tertutup. Ya. Ketika x-nya lebih besar 2, lebih kecil sama dengan 4, lebih besar 2 kan di sini. Lebih kecil sama dengan 4 di sini. Nah, berarti nilainya berapa di situ? 2. Berarti di sini. Nah, nilainya mesti 2. Ya. Terus lebih besar dari 4, nilainya 3. Lebih besar dari 4 kan x, ketika x-nya lebih besar dari 4 di sini, nilainya nanti akan 3. Ini kurang ke bawah ya gambarnya. Ya. Lah, jadi ketika x-nya lebih besar dari 4 kan ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu nilainya di sini 3. Ya. Jadi ini terbuka, tertutup, tertutup. Gambarnya seperti tangga. Nah, ini dikatakan fungsi tangga. Oke. Terus yang ke-8 atau yang terakhir adalah fungsi rasional dengan rumusnya adalah fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d. Ini fungsi rasional. Contohnya bisa dilihat. Gambarlah fx sama dengan x tambah 3 per x kurangi 1. Lah, ini kan fungsi rasional. Ax tambah b per cx tambah d. Untuk menggambar grafiknya, kita tentukan dulu titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x, y-nya sama dengan 0 ya. Berarti y-nya fx-nya 0 sama dengan x tambah 3 per x min 1. Kita kalikan silang. X tambah 3 sama dengan 0, x-nya berarti 3 jadi min 3. Sehingga x-nya min 3, y-nya 0. Titik potongnya min 3,0. Terus yang kedua, titik potong sumbu y. Ketika titik potong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0 ya. Berarti x-nya 0 ya tinggal dihilangkan, x-nya jadi 3 per min 1, jadi min 3. Sehingga titik potongnya 0, min 3, x, y. Yang ketiga, persamaan asimtot tegak. Asimtot tegak itu syaratnya penyebutnya sama dengan 0. Penyebutnya sama dengan 0, berarti penyebutnya kan x min 1. X min 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. Yang keempat, persamaan asimtot datar. Ingat, asimtot datar seperti ini cara mencarinya. Sama lihat variabel pangkat tertinggi. Maaf, variabel x-nya, atau kalau misalkan fungsinya z ya berarti variabel z-nya, koefisiennya ya. Koefisien variabelnya. Sekali lagi, mencari asimtot datar itu adalah kita ambil
koefisien variabelnya atau koefisien atau angka di depan hurufnya. Di sini ada 1, di sini ada 1. Berarti 1 per 1 ketemulah 1. Berarti Y-nya sama dengan 1. Kalau depannya 2, berarti 2 per di sini misalkan depannya 1, ya 2 per 1, Y-nya 2. Karena ini 1, bawah 1, berarti 1 per 1, Y-nya bernilai 1. Oke. Titik bantu. Titik bantu itu untuk menggambarnya lebih mudah saja, ya, biar lebih bagus gambarnya. Di sini sama lihat gambarnya, kok bisa muncul seperti ini? Bagaimana asalnya? Tadi titik kita ambil asimtot tegaknya X sama dengan 1. Inilah, ini asimtot tegak. Sret batasnya. Asimtot datarnya Y sama dengan 1 lah. Bentuk seperti ini lah. Tanda plus. Sret. Tegak lurus ya. Gambar grafiknya di sini nanti, seret. Nah, nggak sampai menyentuh garisnya ya, ini mendekati. Lah, sampean lihat tadi ada titik potong sumbu X-nya min 3,0. Sini, ini min 3,0. Titik potong sumbu Y-nya 0,-3, memotong sumbu Y di 0,-3 lah di sini. Terus ada apa lagi ya? Ini titik bantunya. Ya, titik bantunya itu kita ambilnya dari ini kan udah di garis ya. Di luarnya garisnya ini ada berapa ini? Ada 2 sama 3. 2 sama 3. Terus di sini luarnya garisnya ada min 2 sama min 1. Sambil ambil 0. Ambil 0 juga boleh. Ya. Terus sambil lihat. Tapi kalau 0 kan sudah ketemu tadi ya. 0,-3 ini, jadi nggak perlu dicari lagi. Ada min 1 sama min 2. Kalau X-nya min 1 ketemu Y min 1. Dari mana dimasukkan fungsinya? Min 1 tambah 3, min 1 kurangi 1 ketemulah min 1. Ya. Terus X-nya min 2 masukkan ke sini ketemu min 1/3. X-nya 2 masukkan ke sini ketemu 5. X-nya 3 masukkan fungsinya ketemu 3. Jadi ketemulah titik-titik min 1, min 1, min 1, min 1, min 2, min 1/3 di sini, 2,5 di sini, 3,3 di sini. Garis grafiknya melengkung ya. Jadi kita dari titik-titik ini kita buat grafik melengkung, seret. Ini melengkung ya. Nggak sampai, sekali lagi nggak sampai menyentuh garis ini asimtotnya, ya. Oke, sekian dari Bapak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kalian paham. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.